saya akan menjelaskan terkait pengertian HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis, yaitu droit de atau I home, dalam bahasa Inggris, human right, dan dalam bahasa Arab, hukuk al-insan. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai arti HAM. Yang pertama, menurut John Locke, manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang interen pada saat kelahirannya, dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali oleh persetujuan pemiliknya. Kedua, menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, universal. Universal adalah semua orang di seluruh dunia, agama, warga negara, bahasa, etnis, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Yang kedua, tak terbagi. Tak terbagi adalah setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat terbagi-bagi. Yang ketiga, saling bergantung. Pada prinsip ini, jenis hak tertentu dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhnya hak atas pendidikan. Yang keempat, saling terkait. Saling terkait yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak memilih agama. Yang kelima, kesetaraan. Kesetaraan merupakan persyaratan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan yang sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan, maka diperlakukan secara berbeda. Non-diskriminasi yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi. Yang ketujuh, tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang HAM. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk diberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
khususnya kejahatan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Macam-macam hak asasi manusia menurut PBB. 1. Terakhir bebas dan mendapat perlakuan sama. 2. Hak tanpa ada diskriminasi. 3. Hak untuk hidup. 4. Hak tanpa perbudakan. 5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. 6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. 7. Hak atas ketaraan di hadapan hukum. Yang berikut mengenai tujuan HAM. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa seseorang harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Hal itu berarti bahwa seorang dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja dan mempraktikkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM juga bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan, kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakannya yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tetapi di saat yang sama, setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Yang terakhir, terkait kesimpulan HAM. Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara. Dalam hubungan antara sama warga negara, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia.